الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحاجر والفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادات علي وعلي وصول وفروعهم، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه، جعل في قصص الأولين عبرة لأولي الأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار، وسلم تسليما كثيرا على الاستمرار. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجره متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa menjalankan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Kita masih melanjutkan pembahasan terkait Nabi Musa alaihi salam di dalam surat Ghafir ayat 26. Wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum. Ketika Fir'aun sudah putus asa terhadap Nabi Musa alaihissalam, maka Fir'aun menyatakan, biarkan diriku yang akan membunuh Musa. Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum, dan biarkan dia meminta pertolongan Tuhannya. Sesungguhnya aku takut Nabi Musa ini, kata Fir'aun, akan mengganti agama kalian, atau dia akan memunculkan di muka bumi ini al-fasad, keburukan atau kerusakan. Ayat ini menggambarkan bahwa Fir'aun sudah memiliki niat
ya, al-azm wan niyat fil qalb, untuk membunuh Nabi Musa. Fir'aun beranggapan bahwa Nabi Musa ini membawa ajaran yang sesat. Jadi yang sesat menuduh yang benar itu sesat. Bahkan Fir'aun mengatakan, saya takut Musa ini akan membuat kerusakan di muka bumi. Padahal kan terbalik, ya. Yang buat kerusakan ini Fir'aun. Ya. Ada orang memiliki jenis hati berpenyakit. Jenis hati berpenyakit ini masih mungkin mendapatkan kebaikan. Biasanya kalau dia menyadari saya masih banyak kekurangan, walaupun dia masih tenggelam dalam maksiat, dalam kekurangannya, tapi masih merasa ini salah, ini saya ingin memperbaiki diri saya. Ini hati yang berpenyakit yang mungkin bisa disembuhkan. Dan dia kadang-kadang melakukan satu perbuatan yang tidak baik, ada kepekaan dalam hati. Ini salah nih. Hati saya ini salah, ada sombong di sini. Hati saya ini salah, ada bangga diri di sini. Hati saya ini salah, ada menganggap remeh orang lain. Walaupun kadang-kadang dia terpeleset di dalam perbuatan itu, tapi rasa bersalah itu masih ada. Ini disebut qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit bisa disembuhkan. Qalbun marid fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Ya, dia sakit bisa disembuhkan. Ada yang lewat doa. Ada juga hati ini disembuhkan lewat guru, mursyid, syekh. Ada juga hati ini disembuhkan lewat bacaan wirid tertentu. Ada juga hati ini disembuhkan lewat tilawatul Quran, lewat aurat, lewat hizib, wirid hizib, tergantung sakitnya kronis atau tidak. Sebagaimana manusia punya jenis penyakit, ada sakit ringan secara fisik, penyakit itu kan ada macam-macam. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Penyakit hati juga begitu. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Wa alamah, tanda orang yang hatinya sakit itu ketika melakukan satu perbuatan yang tidak baik, dia masih merasa, oh ini tidak baik. Jadi ini masih bisa diperbaiki, alhamdulillah masih bisa diperbaiki. Orang ini masih mungkin mendapatkan petunjuk. Naik jenis hati kedua, hati mati. Nah, hati mati ini dia sudah tidak mampu mendeteksi apakah dia baik atau tidak, karena sudah mati. Jadi nasihat itu nggak bisa masuk. Hadir di majelis ilmu juga nggak bisa khusyuk. Karena apa? Hatinya sudah mati. Nah, orang semacam ini sangat sulit mendapatkan kebaikan. Dan orang semacam ini nggak bisa mendeteksi, oh ini baik, ini buruk. Karena apa? Sudah mati. Sebagaimana mayat. Ini mayat jenazah di hadapan kita, sekalipun yang memberikan nasihat Nabi sekalipun, nggak bisa dia dengar. Kenapa? Hatinya sudah mati, kal mayit. Makanya dalam Al-Quran digambarkan hati yang mati itu kal hijarah bal asyaddu qaswah. Hati yang sudah mati itu seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Wa inna abada qulubin nasi min rabbinar rahim qalbun qasi. Manusia yang paling jauh dengan Allah adalah manusia yang hatinya paling beku. Maknanya di situ qalbun qasi, hati yang sudah mati. Jadi dia akan hidup di dalam satu perbuatan yang tidak bisa menerima anwar wal asrar wal khairat wal hasanat. Gak bisa dapat cahaya Allah, gak bisa dapat sirnya Allah, tidak bisa mendapatkan kebaikan. Begitu terus.
Konsekuensinya orang yang meninggal membawa hati yang mati atau ghazwatul qulub, dia membawa dosa yang sangat besar. Bukan tidak ada dosa, dosa. Sayyidina Ali mengatakan dosa yang di hati itu lebih besar dari dosa maksiat fisik. Dosa yang di hati itu lebih besar dari dosa maksiat fisik. Dan dosa maksiat secara fisik itu atas perintahnya hati. Hati ini yang menjadi raja, yang mengatur semuanya. Hati yang ketiga, golbun sofi, hati yang bersih, tidak ada penyakit di hati itu. Hati yang semacam ini yang bisa menerima asrar wal anwar, anugerah dari Allah Ta'ala, Allah bisa letakkan dalam hatinya, karena hatinya sudah bersih. Tidak mungkin itu anugerah Allah letakkan ke dalam hati yang kotor, tidak bisa. Syurukul anwar bihasabi sofail asrar, ya, rahasia Allah yang Allah berikan ke dalam hati yang memang sudah bersih untuk siap menampung rahasia tersebut. Nah, Fir'aun ini masuk kepada kelompok hati yang mati. Nabi Musa bukan hanya berikan nasihat, tapi bukti mukjizat di hadapan matanya, dia belum mampu menerima itu. Kenapa? Karena sudah mati. Khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah kunci hatinya. Sehingga dia beranggapan Nabi Musa ini melakukan al-fasad, kerusakan, dan merusak agamanya. Mulailah Fir'aun ini mengatur siasat bagaimana cara untuk membunuh Nabi Musa. Di tengah-tengah musyawarah dan kesepakatan tersebut muncul satu orang, dia membela Nabi Musa, ya. Dia mengatakan bahwa satu orang ini yaktumu imanahu, dia menyembunyikan keimanan, ya. Jadi banyak orang-orang besar yang tidak menampakkan keislamannya, tapi amaliannya islami, banyak sekali. Kalau kita lihat sejarah Rasul, sirah nabawiyah, salah satunya pamannya Nabi, Sayyidina Abu Thalib. Taruhlah para sejarawan mengatakan belum pernah menunjukkan atau memproklamasikan keislamannya dengan lafaz. Belum pernah menurut para sejarawan. Walaupun ini dibantah oleh para ulama lainnya seperti Said Ahmad Dahlan. Tapi walaupun dia tidak melafadzkan keislamannya, tidak bersyahadat, tapi perbuatan dia itu sudah lebih daripada orang Islam. Dia korbankan nyawanya untuk dakwanya Rasul. Dia korbankan hartanya, waktunya, ya. Jadi fiilnya dia itu sangat islami. Bahkan bisa sampai ke level orang yang di atas Islam, ya. Saya selalu mengatakan yang beragama banyak, yang berislam banyak, tapi yang bertuhan sedikit. Artinya apa? Dia hanya label saja Islami, tapi ketika sholat kosong, ketika sendirian berani bermaksiat kepada Allah, seakan-akan Tuhan tidak ada. Itu yang saya maksudkan, beragama tapi tidak bertuhan. Di hadapan makhluk dia baik, tapi ketika sendiri sifat jeleknya itu dia tunjukkan. Gitu. Kalau waktu itu dia menghadirkan adanya Tuhan, di saat sendiri maupun banyak orang sama. Nah, ini yang perlu dipupuk, ya, bahwa kita ini hidup diawasi oleh Allah. Jangankan perbuatan kita, lintasan hati kita Allah tahu. Lintasan hati kita Allah tahu. Yang belum terlintas di hati pun Allah sudah tahu. Kita sendiri belum tahu nih. Ini yang 1 detik ke depan lintasan hati kita apa? Itu sebelum itu Allah sudah tahu. 1 detik ke depan lintasan hati kita seperti ini Allah sudah tahu. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dia Allah tahu yang rahasia dan yang paling tersembunyi pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Nah, ini orang dia menyembunyikan keimanannya sama seperti Sayyidina Abu Thalib menyembunyikan keislamannya, keimanannya. Tapi beliau muslim, beliau mukmin. Ya, Said Ahmad Dahlan menulis kitab Asnama Talib
fi najati Abi Thalib, membahas tentang keislamannya Sayyidina Abu Thalib. Begitu juga ada tokoh-tokoh besar ya, yang mungkin kita tidak tahu mereka sangat gemar terhadap buku-buku Islami. Presiden Amerika pertama misalnya, Abraham Lincoln, itu sangat menggemari buku-buku sirah nabawiyah, buku-buku Ahlul Bait, dan pengagum daripada Nabi Muhammad, pengagum daripada Ahlul Bait. Kita tidak tahu akhirnya seperti apa. Yang bisa tahu Allah. Gitu. Ada juga Heinrich Kimmel, salah satu ilmuwan orientalis di Jerman. Orang mengatakan dia belum Islam karena belum syahadat. Tapi kalau kita lihat perjuangannya di Jerman itu, dia membela agama Islam. Di saat agama Islam disudutkan dengan tuduhan-tuduhan tidak benar, dibela dengan karya ilmiah, dibela dengan seminar-seminar, dibela dengan ceramah dan pidato. Ya, kalau kita renungkan, fiilnya sudah Islam. Dia mengakui sebagai pencinta Muhammad. Dia katakan dalam bukunya begitu. Bahkan dia katakan dalam bukunya berjudul Inna Muhammadan Rasulullah, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kan itu sudah syahadat. Waktu dia tulis itu kan sudah syahadat. Apalagi mukaddimah, ada kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah manusia terbaik. Kemudian ada syahadat di mukaddimah secara tulisannya. Itu semuanya gambaran hatinya. Sebaliknya ada yang lafadznya Islami, bilang saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul, hatinya mengingkari. Allah sebut orang munafik. Hukum akhiratnya tidak Islam. Orang munafik itu di akhirat, nanti hari kebangkitan, dia tidak dianggap sebagai orang Islam, dianggap sebagai orang kafir. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Allah yang menyatakan sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu kafaru. Apa kafaru? Kafir billahi wa rasulih, kepada Allah dan kepada Rasul. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Di surat Al-Munafikun, kalau ada orang munafik datang, mereka mengatakan di hadapan Nabi, wahai Nabi Muhammad, kami bersaksi engkau utusan Allah. Allah jawab, enggak, mereka pendusta. Mereka pendusta. Lakadzibun, pakai lam taukid, sungguh mereka itu pendusta. Karena yang di zahir dan yang di batin berbeda. Secara fisik beriman tapi hatinya mengingkari. Itmarul kufur fil galab, gitu, menyembunyikan kekafiran di dalam hati. Di hari kebangkitan mereka bangkit di golongan orang-orang yang kafir. Innahum kafaru billahi wa rusuli wa la tusalli ala ahadin minhum abada wa la tagum ala qabrihi. Dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi mengatakan ada ayat turun melarang Nabi sholat kepada orang munafik. Bahkan wala tagum ala qabrihi, jangan kau berdiri di hadapan kuburannya. Jadi Rasulullah dilarang berdiri di hadapan kuburan orang munafik. Kemudian Allah katakan, ini dalam konteks tafsir ya, tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi, tapi ada ayat yang seperti ini ada. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Kenapa Nabi dilarang menyolatkan mereka? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul. Nah itu, di dalam hatinya dia ingkar. Ini Heinrich Kimmel tulis tuh syahadat. Syahadat di dalam kitab-kitabnya itu. Ngarang kitab pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jerman, bahasa Urdun, bahasa Turki. Ya. Syahadat. Nah, kita husnuzon, ya, mereka yang secara fisik berjuang membela agama Islam, kita husnuzon mungkin ya di akhir hidupnya mereka menyatakan keislaman.
Pertanyaan muncul, hukum itu dinilai lidah atau hati? Lebih kuat mana? Hukum lisan atau hukum hati? Hukum hati lebih kuat. Contoh ya, kita sholat Isya, saya lafadznya maghrib, usolli fardhu maghrib, tapi sholat Isya. Dalam hatinya saya yakin ini sholat Isya. Jadi hati meyakini yang sholat yang saya kerjakan itu waktu sholat Isya, tapi lafadz niatnya itu sholat maghrib. Saya sholat, sah tidak sholatnya? Sah. Ada indal fuqaha. Sah. Kenapa sah? Karena di hatinya dia yakini sholat Isya. Lisannya itu dia nyatakan sholat maghrib, kalah hukumnya dengan hukum hati. Sekarang terbalik, sholatnya sholat Isya, saya dalam hatinya yakini dia sholat maghrib, hati yakin sholat maghrib. Kemudian lafadznya itu lafadz sholat Isya. Sah tidak? Lafadznya sholat Isya, tapi pekerjaannya sholat Isya misalnya. Hati meyakini ini sholat maghrib, tidak sah. Lafadz tidak sengaja menyebut Isya, tapi hati yang diyakini sholat maghrib, padahal pelaksananya sholat Isya. Tidak sah. Kesepakatan para fuqaha mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena yang di hati itu menyalahi sholat yang sebenarnya sholat Isya, dia meyakini itu sholat maghrib. Nah, berarti hukum di sini tergantung hati. Walaupun para fuqaha mengatakan syahadat itu harus dilafadzkan, ya. Awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatullah bi istiqan wa nutqi bi syahadatain in i'tubira li sihhatil iman. Dalam kitab Zubat, bahwa dihukumi dia bersyahadat ketika dilafadzkan. Itu ada pendapat, tapi kita berbicara kasus masalah Sayyidina Abu Thalib, kasus masalah ini Miris Kimel. Kalau mereka hanya yakini dengan hati, tidak sempat melafadzkan, ada juga pendapat ulama yang mengatakan sah. Alasannya karena hukum di hati lebih kuat daripada yang di lisan. Di hati lebih kuat daripada lisan. Tuh. Orang yang bisu mau syahadat bagaimana? Gak bisa dia lafadzkan, dia bantu dengan tulisan. Betul tidak? Makanya di dalam kitab Nihayatuz Zain, kalau ada orang, mohon maaf, orang bisu menikah, sahnya dengan dua cara. Dengan isyarat, jadi ijab kabulnya pakai isyaratnya dia, oh sah. Atau dengan tulisan. Atau cara ketiga, dibantu ada orang yang mampu menerjemahkan bahasa isyaratnya dia, kemudian diterjemahkan. Pada waktu itu ulama mengatakan dengan tulisan dianggap dia sebagai orang yang berbicara. Dengan tulisan, Al-Imam Ghazali mengatakan innal kitabata ahadul lisanaini. Tulisan itu adalah salah satu dari dua lisan. Lisan pertama lidah, lisan kedua tulisan. Hukum ini berlaku di zaman kita. Ya, kita menyebarkan fitnah lewat lisan. Kita fitnah orang sana sini pakai lisan kita. Kita bohongi orang sana sini dengan omongan kita. Hukumnya sama dengan zaman sekarang pakai handphone. Dia buat berita-berita bohong tidak dengan lisan, dengan jari, tulisan. Disebar beritanya bohong semua, sengaja lagi. Maka hukumnya itu sama, berdusta dengan tulisan, dengan lisan itu sama. Berarti ketika Miris Kimel menulis kitab Sirah Nabawiyah, sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah, kemudian di saat dia menuliskan itu syahadatain,
Dia menuliskan, orang kalau biasa tulis juga sambil melafadzkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Paling minimal tidak dilafadzkan, sudah ada dua hukum. Sudah menulis dan membenarkan dalam hati. Udah Islam. Sudah Islam. Gitu. Jadi kita lebih utamakan prasangka baik kepada orang-orang yang membela agama Islam, bahwa mereka telah Islam. Begitu. Termasuk yang paling utama Sayyiduna Abu Thalib, yang jelas-jelas berjuang untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ini seorang laki-laki, dia menyembunyikan keimanannya. Fadafa'an Musa difa'an majidan mubidan. Dia bela Nabi Musa di hadapan Fir'aun. Ya, Fir'aun tidak tahu nih pejabatnya ini sudah Islam. Dibela Nabi Musa. Kata orang tersebut, la yambagi an yaktulu rajulan, ya. La yambagi an yaktulu rajulan yaqulu rabbi Allah. Tidak layak kalian membunuh seorang laki-laki yang menyatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa bi akhas ja'ahum bil mu'jizati dalati ala sidqihi. Apalagi kalian kan sudah menentang dia, meminta dia, buktikan kalau kamu seorang nabi, tunjukkan kepada kami mukjizat. Nabi Musa sudah tunjukkan itu, sangat jelas mukjizat itu, ya. Dan itu menunjukkan ala sidqihi, bahwa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu benar, bukan satu kebohongan. Seandainya dia berbohong, kebohongannya tidak membahayakan kalian, lantas kenapa kalian harus bunuh dia? Gitu. Namun jika yang disampaikan itu benar, bukan kebohongan, maka kalian akan mendapatkan sanksi dari Tuhan, karena kalian sudah mengingkari ajaran yang dibawa olehnya. Nah, ini ada satu orang di istana, dia bela Nabi Musa diam-diam. Nah, kemudian dikatakan, kalian hari ini antum al-yaum zu nufuzin wa saitara fil ard. Wahai Fir'aun dan seluruh pejabat yang hadir, hari ini kalian memiliki kekuasaan, kata dia begitu. Kalian memiliki kekuasaan, otoritas di muka bumi ini. Kata bumi di sini maknanya bukan bumi seluruh, tapi Mesir. Yastatiu an yadfa'a anna azab Allah. Tapi ingat, setelah kalian mati, kalian bukan siapa-siapa, dan apa yang kalian lakukan ini akan mendapatkan sanksi dari Allah, karena kalian sudah mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Maka fa'aradahu Fir'aun fima ra'a wa da'a annahu yahdi qaumahu sabila rasyad. Ternyata dia menyampaikan argumentasi nih, orang yang menyembunyikan keimanan ini. Itu banyak orang mulai terpengaruh. Orang di sekeliling Fir'aun itu sudah mulai terpengaruh dengan nasihat dari seseorang yang menyembunyikan keimanannya. Akhirnya Fir'aun bilang begini. Fir'aun mengatakan, tidak, saya tidak menentang Musa. Saya menyelamatkan ajaran agama yang benar, kata Fir'aun. Saya lagi ngajak manusia ke jalan yang lurus, kata Fir'aun. Ya, begitulah bisikan syaitan, ya. Syaitan itu kan dengan Fir'aun sama. Tuh. Bagaimana cara sesuatu yang buruk awalnya dianggap itu bukan dosa, hal yang kecil. Orang yang mencuri yang besar itu dulunya mencuri yang kecil dulu. Barangnya orang, sendalnya orang diambil. Nah, ini dosanya kecil. Ya. Lama-kelamaan naik level, sudah motor. Naik lagi, sudah motor, mobil, dan seterusnya. Begitu. Itu jebakannya syaitan. Jadi dia menghiasi perbuatan buruk itu dianggap awal perbuatan sepele. Makanya para aulia, para sholihin, orang-orang besar di sisi Allah, bagi mereka itu sesuatu perbuatan yang makruh itu dianggap dosa. Bukan yang haram nih, yang makruh. Bahkan ada yang mubah, bagi mereka itu dosa. Bagi mereka. Contoh yang mubah, membuang waktu dengan hal-hal yang tidak dosa. Nonton televisi,
yang acaranya acara yang tidak maksiat, tapi membuang waktu, bagi mereka itu dosa. Tuh. Makanya saya katakan, ya, guru dari guru kami Habib Umar itu mengatur waktu itu. Beliau itu waktunya diisi dengan ibadah, dengan ilmu. Dari kecil sampai hari ini. Gitu. Sampai di kendaraan juga belajar. Sarapan pagi belajar. Ya, tidur hanya 2-3 jam. Sisanya itu diisi dengan kebaikan semuanya. Ya. Nah ini kata Nabi, ya, kata Fir'aun, saya ini yahdi gaumah, saya menunjukkan petunjuk kepada kaum saya, sabila rasyad, ke jalan yang lurus. Saya menganggap Musa ini menyimpang, padahal ajarannya dia, Tuhannya dia, Tuhannya Fir'aun. Summa akhaza mu'min yuzakkirum bi'adzabillah wa batshihi fi hadhihi dunya kama hasala fil umami salifah bisababi a'maliha as-sayyi'ah. Kemudian orang yang menyembunyikan keimanan itu, dia mengingatkan mereka bahwa ada yang namanya azabnya Allah, ada balasan di dunia ini, juga ada balasan. Jadi ada beberapa dosa yang memang Allah berikan sanksinya sebelum di akhirat, di dunia dia dapat dulu ada. Ada dosa-dosa tertentu, itu Imam Ghazali bahas secara khusus di kitab Ihya. Ada dosa-dosa yang Allah harus balas di dunia. Sudah dibalas di dunia, ada simpanannya di akhirat. Termasuk misalnya durhaka sama orang tua, itu dapat 2. Di dunia kontan, plus di akhirat ada. Dosa khianat juga begitu. Di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Nah, ini ada ganjaran semua. Syekh Bajuri itu pernah lewat di pasar, ada orang tua dipukul sama anak muda, diseret dari rumah sampai keluar rumah. Di pasar. Murid-muridnya Syekh Ibrahim Bajuri mau menolong orang itu. Kata Syekh Ibrahim Bajuri, biarkan. Ini hukum Allah sedang berjalan. Kata Syekh Bajuri. Dia bisa lihat tuh. Syekh Ibrahim Bajuri, Allah kasih izin, bisa tahu hakikat. Ini kenapa orang tua ini dipukul. Kata Syekh Bajuri ke murid-murid, jangan kalian tolong dia. Ini sekarang hukum Allah sedang berjalan. Selesai dipukul sama anak muda itu, hancur berdarah-darah. Anak muda itu pergi. Kemudian Syekh Bajuri memanggil murid-muridnya. Coba kalian tanya kepada dia, itu siapa yang mukul tadi? Ditolong itu orang tua tadi yang dipukul. Kemudian ditanya oleh murid-muridnya, wahai bapak, yang mukul kamu tadi siapa? Maka seorang tua itu mengatakan, itu anak kandung saya. Anak kandung saya memukul saya. Terus kata Syekh Ibrahim Bajuri, coba tanya dia, dulu dia pernah mukul gak orang tuanya? Pernah gak dia mukul bapaknya? Murid bertanya lagi, wahai Syekh, wahai orang tua, apakah dulu kau pernah memukul orang tua? Iya, pernah. Kejadiannya sama seperti ini. Cuma bedanya, dulu saya mukul ayah saya seret masih di halaman rumah. Tapi tadi anak saya memukul saya, dia seret sampai keluar dari rumah, dari halaman rumah. Maka Syekh Bajuri mengatakan, ada hukumannya Allah, kadang-kadang dibalas sama. Tapi ada juga hukumannya Allah, Allah balas lebih. Dibalasnya lebih. Kejahatannya seperti itu, dibalas lebih. Kemudian beliau mengutip hadis Rasul, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak kalian akan berbakti kepada kalian. Maknanya kalau kita berbakti kepada orang tua kita, kita punya anak akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita durhaka kepada orang tua kita, maka anak kita akan melakukan hal yang sama kepada kita. Itu yang dimaksud oleh Syekh Bajuri, hukum Allah sedang berlangsung. Nah, kama tadi nutudan, apa yang kita perbuat ada konsekuensinya, ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian summa akhadhahum yadhkiru bi'adzabillah, ya, dia ingatkan mereka dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang kafir nanti, orang-orang yang diazab oleh Allah taala, tidak ada tempat berlindung mereka di hari kiamat.
Mereka tidak bisa melindungi diri mereka dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakkarahum bi anna da'wata allati ja'a biha Musa al-yawm laysat jadidah. Kemudian orang ini mengatakan kepada Firaun dan kaumnya yang hadir waktu itu bahwa ajakan dakwah Nabi Musa ini bukan agama baru. Berarti orang ini paham tentang ilmu. Uslub dia tahu. Dia katakan Nabi Musa bawa ajaran ini sama seperti nabi-nabi terdahulu. Ya, Dr. Ramdan Al-Buti mengatakan ajaran nabi-nabi seluruhnya itu Islam. Gak ada nama lain. Paham tidak? Ahli kitab punya nama. Nasara, Yahudi, ada Majusi, ya, yang di luar ahli kitab. Macam-macam deh. Surah Esther dan lain sebagainya. Nisbatkan ajaran para nabi. Orang Yahudi nisbatkan kepada Nabi Musa. Nasrani nisbatkan kepada Isa. Bahkan ada yang mengatakan Buddha itu nisbat ke Nabi Idris. Ada juga agama sampai sekarang masih ada di Irak, nisbat ke Nabi Yahya. Semua nih macam-macam punya ajaran-ajaran agama nisbat kepada para nabi. Al-Quran menyatakan bahwa seluruh para nabi mewasiatkan kepada anak-anaknya bahwa janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat jelas. Artinya semua Islam. Nabi Adam Islam, Nabi Sis Islam, agamanya Islam, syariatnya ada yang berbeda-beda. Tapi yang tidak berbeda akidah. Akidahnya sama. Akidah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Yang tidak berbeda akhlak. Akhlak di zaman Nabi Adam dan di zaman Nabi Muhammad sama. Karena akhlak etika itu suatu kebaikan yang sifatnya paten. Tapi kalau syariat berbeda. Ya, di zaman Nabi Sulaiman buat patung masih halal. Patung makhluk hidup. Makanya di istana Nabi Sulaiman itu dalam Al-Qur'an dibuat tamathil, patung-patung. Tapi di syariat Nabi Muhammad haram. Nah, syariat saja yang berubah. Tapi akidah dan akhlak tidak berubah. Ini pernyataan Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitab Fiqih Sirah Nabawiyah. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan Nabi Musa yang mengajak kaumnya ke dalam agama Islam dan bagaimana nasib orang beriman yang tadi membela Nabi Musa di hadapan Fir'aun dan kaumnya. Mudah-mudahan kita istiqomah, sehat walafiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shakil mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.